Orang banyak berduit makan kakak itu bang. Orang kada berduit makan ke itulah. Orang kada pati berduit makan nasi sepiring. Orang berduit banyak gen makan sepiring aja. Mana ada sejarahnya. Orang susah makan sepiring, orang sugih makan sebaskom. Mana ada? Sakawah siapa yang makan? Orang sugih sandal sepasang, orang susah sepasang aja. Mana ada orang sugih sandal 7 pasang berganding 7. Itu orang sugih yang berbungulan berganding. Lagian kalau bertenang-tenangan di masjid, orang sugih pergi ke masjid berjamaah Jumat, sandalnya harga 1.500.000. Orang susah pergi ke Jumat, sandalnya pasang juga tapi harganya 5.000. Itu tenang orang susah. Orang sugih kegenangan di sandal tadi. Kalau kok bulikan itu dulu kawan menculop. Bagi sandal 1,5 juta, sekali bulik sandal 15.000. Berapa tekornya tuh? Kalau orang susah tanang di masjid, apalagi sandalnya lain sebelah, aman. Siapa nyuntan? Sandal lain sebelah cuntan orang berbungulan nyuntan. Tapi kalau sudah setengah kada aman. Makanya saya kemarin dibelikan orang sandal Mirado dan ndak kok. Aku bilang jangan. Aku udah biasa sandal mahal. Tidak, katanya dosa bilang mahal Ustaz. Yang bisa suka dipaksanya maulah kok. Hilang juga. Sandal Mirado hilang. Ini sandal dari Thailand loh. Itu sandal mahal loh. Itu bukan beli. Amat Bintang Salatan. Ada kan Amat Gudang Bintang Salatan loh. Tadi saya diajak nginum situ. Ada Kapi Zidan. Dibelikannya sandal. Sandal mahal loh. Hati-hati kalau hilang Ustaz ganti. Karena di masjid sini sandal mahal. Pokoknya bila hilang ganti. Ada tanang kalau sandal mahal nih. Coba kalau sandal murah. Jadi kadang-kadang jadi orang sugih belum tentu lebih tentram daripada orang susah. Orang susah di masjid tentram. Hendak bulik cepat apa? Cepat-cepat. Di rumah biar kepala ikan karing ya. Bagus lambat-lambat bulik. Kalau orang sugih banyak makanan di rumah. Jadi kurang tenang dia di masjid. Lakas bulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, Al-Faslus Sabi'u
fi hubbid dunya. Bermula pasal yang ke-7 pada menyatakan di dalam hubbud dunya, artinya cinta kepada dunia. Adapun hubbud dunya yakni kasih akan dunia, maka yaitu dicela oleh hukum syarak. Mencintai dunia mengalahkan urusan akhirat, itu dicela. Karena dunia ini menipu. Qul mata'ud dunya qalil wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Apa tidak tertipu kita? Nyaman makan gulai daging nyaman, makan hundang galah masak sup nyaman. Hari-hari makan itu, sekalinya tensi naik, penyakit datang, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, nyaman sebentar, sakitnya lama. Asik merokok nyaman banget, sambung puting rokok, sekalinya menyerang paru-paru. Menderita 10 tahun. Kebanyakan minum manis-manis, kada peduli kesehatan, timbul penyakit kencing manis, sengsara sampai ke akhir hidup. Bersuntik, pakai suntik panasilin kan. Kemarin waktu anum sehat kita, sekali Tuhan tertipu kita dengan kesenangan dunia, ternyata pada akhirnya sengsara. Bolehlah kita amalkan, hari-hari makan daging naik tensi, hari-hari makan undang galah naik kolesterol, hari-hari makan kerupuk belinjo naik asam urat, hari-hari makan ikan laut naik rematik, hari-hari makan di rumah kawan kawan sarik ada senunuhnya. Apa hari-hari makan di rumah kawan sarik kawan? Dunia nipu. Kalau makan di rumah kawan, pertama ramah kawan, besok datangi pulang, paling seminggu merangot. Mana keramahan kita kemarin? Kita bertamu ke rumah kawan bermalam semalaman, ramah dia. Apa aja makanan siapkannya. Sebulan kita kada boleh merawat bininya. Ini Pak, kada tamu, ini orang kos nih katanya. Nggak bisa menipu. Pada awalnya ramah orang loh. Kalau tidak percaya boleh coba berjalan ke rumah pemilik. Tapi jangan lama, sebentar aja ramah dia. Ayolah cik, kalau anda sibuk dah apa, aku nunggu di sini sejam. Tidak lah katanya, tungguinya sejam, tarai sebulan di rumah tuh. Tidak ada harapan. Mana ramah kawan tadi mana? Nih, kita lagi sehat, akrab berkawan, akrab nian berkawan. Sekali udah sakit, sebulan sekali dia nelpon lagi, sakit dah aja mana? Tidak bisa lagi. Waktu dia sehat, asal maulid telepon terus, minta isikan ceramah. Sekali sakit kan telepon lagi. Surpi buktikan dah. Ini Ustaz Abdul Rahman sakit setahun dah, stroke, suaranya hilang. Ada dah jemaah setiap minggu ke sana. Padahal kemarin waktu sehat setiap minggu diundang.
ngisi pengajian. Sekali sudah sakit mana? Kawan yang dekat mana? Murid yang selalu mendampingi kita mana? Menipu. Kalau tidak ada amal sendiri, sangsara hidup. Itu baru di dunia. Di kuburan, di WA kita, mana ada kawan? Di dunia aja kawan 100, sekali sakit siko cuman lagi. Bini cuman, mungkin bini merangut terus. Cuman tapi hira di selawar, sareh bini, mana napas di selawar, mana jamur kasur, mana namiling-giling gambung, anak banyak, merangut ya bini. Nah, berarti kan dunia menipu. Mana kemesraan kita berkawan dulu? Begitu kita sakit, mana kawan? Beda kan? Berarti dunia menipu. Untuk apa kita mencintai dunia berlebih-lebih? Kita waktu muda makan apa aja bisa. Sudah tuh apa deh? Saya nih waktu mondok di Pekalongan itu beli nasi namanya warung Monggo Kerso. Itu sayurnya banyak. Kalau beli nasi bungkus, sayur sawinya ada, tempe ada. Nikmatnya saya makan lauk sayur sawi bertumis tuh. Ya Allah nyamannya. Sekarang mana bisa lagi? Kenapa? Dia bisa nelan. Sayur sawi itu kan tak ada lanyap. Kalau saya telan nyangkut. Makan bakso dulu senang. Sekarang mana bisa lagi? Nelan dia bisa. Macam mana makan? Mana dunia yang enak? Ternyata menipu. Maka itu kita tidak usah mengutamakan dunia sehingga mengkebelakangkan akhirat. Gunakanlah untuk kepentingan dunia, tapi untuk bekal akhirat harus diingatkan. Maka saya melihat di Banjarmasin, kalau ada orang sugih, mesti dia bikin rumah 2 tingkat di atas majelis pengajian. Seminggu sekali. Saya ketemu kemarin daerah Berebay, bukan daerah Pemangke. Muda orangnya, paling 35 tahun, punya majelis, ya Allah, luar biasa. Dia mendatangkan guru. Kalau pengajiannya katanya, kalau acara besar tuh bisa 5.000 yang hadir. 5.000 itu dijamu. Guru-guru para habaib disiapkan kamarnya pakai AC. Itu namanya dunia untuk akhirat. Jadi ada untuk akhirat, ada untuk menikmati dunia. Jangan semuanya untuk dunia. Yaitu asal segala sifat kejahatan yang membinasakan akan manusia. Kalau sudah menyenangi dunia, kita bisa binasa. Timbul hasad nanti, timbul saling merendahkan, timbul saling menjelekkan, karena kita cinta dunia. Sama-sama berdagang, kawan laris awak ada. Nah, kalau cinta dunia itu bisa timbul hasad. Tapi kalau tidak cinta dunia, biarlah banyak berduit dengan sedikit. Sama, orang banyak berduit makan kakak itu bang, orang kada berduit makan kayak itulah. Orang kada pati berduit makan nasi sepiring, orang berduit banyak gen makan sepiring aja. Mana ada sejarahnya. Orang susah makan sepiring, orang sugih makan sebaskom. Mana ada. Sakawah siapa sanggup makan. Orang sugih sandal sepasang, orang susah sepasang aja. Mana ada orang sugih
sandal 7 pasang, begending 7. Itu orang sugih yang bebungulan, begending. Lagian kalau bertenang-tenangan di masjid, orang sugih pergi ke masjid berjamaah Jumat, sandalnya harga 1.500.000. Orang susah pergi ke Jumat, sandalnya pasang juga, tapi harganya 5.000. Itu tenang orang susah. Orang sugih kegenangan di sandal tadi. Kalau kok bulikan itu dulu kawan menculop. Bagi sandal 1,5 juta, sekali bulik sandal 15.000. Berapa tekornya tuh? Kalau kan susah tanang di masjid, apalagi sandalnya lain sebelah, aman. Siapa nyuntan? Sandal lain sebelah cuntan orang bebungulan nyuntan. Tapi kan sudah setengah kada aman. Makanya saya kemarin dibelikan orang sandal Mirado, dan ndak kok. Aku bilang jangan, aku udah biasa sandal mahal. Tidak, katanya dosa bilang mahal Ustaz, yang penting saya suka. Dipaksanya maulah kok. Hilang juga. Sandal Mirado hilang. Ini sandal dari Thailand loh. Itu sandal mahal loh. Itu bukan beli. Ahmad Bintang Salatan. Ada kan Ahmad Gudang Bintang Salatan loh. Tadi saya diajak nginom situ. Ada Kapi Zidan. Dibelikan ya sandal. Sandal mahal tuh. Hati-hati kalau hilang Ustaz ganti. Karena di masjid sini sandal mahal. Pokoknya bila hilang ganti. Kada tanang kalau sandal mahal nih. Coba kalau sandal murah. Jadi kadang-kadang jadi orang sugih belum tentu lebih tentram daripada orang susah. Orang susah di masjid tentram. Hendak bulik cepat apa? Cepat-cepat. Di rumah biar kepalikan karing ya. Bagus lambat-lambat bulik. Kalau orang sugih banyak makanan di rumah. Jadi kurang tenang jadi masjid. Lakas bulik. Nah, lakas bulik kada tahannya lawas masjid. Karena banyak anak buah lah, gaji anak buah, menghitung duit belum selesai, maka duit sehari 200 juta dapat. Nah, mana tenang dia? Ada kawan di masjidnya. Periksa di masjid nih, bukan ada orang sugihnya. Boleh di absen. Mana ada sugihnya nih? Padahal di sini kan banyak orang sugih. Nah, mana orang sugih mana? Nyaman susah kalau. Jadi boleh absen di ujung sana tuh. Dia denang berisi duit miliaran dia. Kenapa? Pikiran tanang. Ya, ada denang dipikirkan. Lalu di masjid. Nah, kita kadang-kadang sugih di dunia belum tentu sugih di akhirat. Makanya kita jangan terliwat mengutamakan urusan dunia. Boleh baulah rumah ganal, tapi kalau ada pembangunan masjid kita ikut. Boleh kita aruh berkegenalan, tapi kalau ada maulid, pengajian, kita ikut nyumbang. Supaya apa? Kita bawa nanti untuk di alam kubur. Karena dunia sementara. Dunia membosankan. Kita berisi rumah tuh. Pertama cuman nikmat banget. Sudah lama biasalah. Berisi Honda hanyar. Hanyar cuman sayang menyayangi sudah buruk. Berkunci aja ada lagi. Nah, begitulah dunia. Berarti dunia ini sementara cuma. Sementara hanyar. Bini gitu. Kalau bini hanyar, bawa terus. Sudah bini lawas. Tuha ada yang bawa lagi nya. Berjalan gitu masing-masing. Kayak ada pinando. Nah, teman dulu bini hanyar. Ada kau biji jauhan. Sekarang sudah tuha. Guringnya beberapa ini. Cakasan sedikit, nah humap aku aja sidet. Kemarin gak ada humap, sekarang ada tuha. Humap aku jakasan sedikit, panas. Nah, mun halam maka ambe. Sedetik pun aku tak bisa jauh darimu. Kotai. Menipu kalau menipu. Entah apa kita cinta dunia melebihi akhirat. Bolehlah menyayangi dunia, tapi urusan akhirat jangan terlupakan. Firman Allah dalam Al-Quran, man kana yuridu harsal akhirati
nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Artinya, barang siapa ada ia berkehendak pahala akhirat, niscaya ku tambah baginya di dalam pahalanya itu. Dan barang siapa ada ia berkehendak pahala dunia, niscaya ku beri akan dia, dan tiada dapat lagi baginya di dalam akhirat daripada bahagia. Maka jangan sampai urusan dunia terjual dengan urusan akhirat. Yang ikhlas beramal. Kita kalau mengharap balasan dunia, orang ngasih sedikit cuman. Ada orang selamatan rumahnya mantap, ganal, 4 tingkat rumahnya, kayak film di Indosiar. Kita kebetulan ada punya anak hafal Al-Quran, lalu dia menyuruh kita membawa anak untuk bacakan Al-Quran sampai khatam. Dari imbah subuh kita bacakan sampai imbah asar hanya khatam. Kalau mengharap balasan dunia, artinya mengharap pemberian yang punya hajat, paling berani dia ngasih kunci Honda. Paling berani. Itu pun Honda Neck, kreditnya 2 tahun masih belum lunas. Nah, DP 2 juta juga. Paling berani itu. Boleh cek orang yang hafal Al-Quran. Ada orang selamatan rumah minta khatamkan Al-Quran, coba tanya berapa dia ngasih. Paling sebiji Honda, harganya 15 juta. Tapi kalau kita kada mengharap ngintu, tapi kita ikhlas menolong orang itu, mengharap balasan Allah, bukan kunci Honda, kunci surga. Nah, mana hebatnya kunci surga dan kunci Honda? Kada tandingannya. Tapi karena kita kada ikhlas mengharap balasan tadi karena orang sugih, lalu bercita-cita supaya diberinya Honda, maka Honda telah dapat. Kunci surga ada dapat, balasan ada dapat. Karena tidak berpahala bagi orang yang kada ikhlas. Makanya kalau kita mengharap balasan Allah, kunci surga dapat, kunci Honda dapat. Tapi kalau mengharap balasan orang itu, maka dapat Honda itulah. Tapi kalau mengharap balasan Allah, dapat surga dan dapat Honda. Maka kalau kita menanam padi, rumput tumbuh. Tapi kalau nanam rumput, padi kada tumbuh. Ada dah sejarahnya orang nanam rumput di halaman padi tumbuh dede. Tapi kalau orang nanam padi di sawah, rumput pasti tumbuh. Kalau kita mengharap balasan Allah, dunia tetap dapat. Dan mungkinlah orang minta bacakan Al-Quran sampai khatam, kada menyurungi idangan, kada mungkin. Kada diharapkan dapat. Tapi kalau kita mengharap ngintu cuman kada ikhlas karena Allah, maka nang di akhirat kita dapat. Maka Nabi al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama dirindukan surga talil Quran, orang yang baca Al-Quran. Apalagi sampai khatam tadi, dari sembahyang subuh sampai asar, mengharap balasan Allah surga. Tapi mengharap pemberian orang tuh Honda cuman, surga lepas. Tapi kalau mengharap balasan Allah, surga dapat, Honda dapat. Nanam padi, rumput dapat, padi dapat. Tapi nanam rumput, padi kada bakal dapat. Bila mengharap balasan, di akhirat kada dapat. Bila mengharap akhirat, dunia dapat. Dunia akhirat dapat. Nah, tinggal kita menata niat. Makanya innamal a'mal binniyat. Selalu gagal kita menjadi orang baik, kita salah niat. Maka tata niat. Pas kalbak, pelihara akan hati. Jangan sampai batal pahala amal
sebab hati kita tersalah. Jadi berat. Menjaga hati itu berat. Makanya Imam Ahmad bin Hambal dikasih raja kibas satu, disuruh sembelih. Ujar raja, hai Imam Ahmad bin Hambal, potongkan kibas kuning. Kaina bawa akan denganku anggota yang terpenting daripada ini kibas. Sekalinya Imam Ahmad bin Hambal datang kepada raja yang dibawa dua. Pertama hatinya, yang kedua lidahnya, dagingnya ada. Kulo ini kakanyangan. Tadi minum di Kapi Zidan berat 5, teh Thailand, cawannya kayak tiko. Habis, karena meriga terus. Langsung ke sini, maka ada buah kitab. Apabila ulan bulik kulo, pakai pulang. Jadi langsung ke sini. Nah, dibawakan hati dengan lidah. Ujar raja, kenapa? Maka dua nih aja dibawa. Nang lain ke dada. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, orang bisa selamat sebab dua nih. Bisa sengsara sebab dua. Apabila hatinya bersih, beramal ikhlas karena Allah, selamat. Bila mengharap dunia, ada selamat pahalanya. Pahala amal ada selamat. Bisanya selamat pahala amal kalau hatinya ikhlas karena Allah. Wal ikhlas yuhassinul amal. Ikhlas itu bintang amal. Jadi kita dunia kada pati diharap. Nang penting akhirat. Kita bekerja mencari nafkah. Itu niat cari pahala. Masalah rezeki itu sudah ada ketentuan Allah. Yang penting kita bekerja. Kalau rezeki kita seitu, walaupun macam mana berdagang manisan, tertukar supermi nang liwat kadar luasanya, atau menukar tapi lama kada laku, habis kadar luasanya, rusak, rugi juga. Beli antol pulang, berdagang pinang maju deh, sekali tipu orang, berbule kawal pulang. Cuman apa bedanya kalau berusaha dapat pahala? In sabarta mada amrullah wa kunta majuran, nambah pahala tak? Nambah. Jadi bila kita berusaha gagal, nambah pahala. Nah, saya ini supaya nyaman memahamkan dan minta maaf. Pama ulun diundang ceramah di Jambi lampama. Itu sebelum saya berangkat ke Jambi, amplop untuk saya itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Aku hendak lama ke ceramah, hendak sebentar kah? Amplop situ Pak. Kalau rezeki kita nih seitu, hendak berhimmat ke bekerja, tetap situ. Saya mau bertambah. Cuman kalau saya lama ceramah, dosa jauh lah. Malam nih aja nah, supaya nyaman paham. Saya malam nih, hendak 10 menit ke pengajian. Amplop tetap situ Pak. Ada mungkin lah Ustaz Wahab mau memotong amplop pangkal duit. Aku hendak sampai azan. Saya sampai azan. Terliwat dah azan orang ku teruskan masih. Imbah isya ku sambung pulang. Tetap yang kau situ takut nih dia. Boleh dia nambahin kada. Cuman bedanya aku nambah pahala. Bila aku lawas pengajian nambah pahala kok. Biar sedikit namun amplop tetap situ. Mau kata cahaya takut nih si dia. Ini umpama aku berdua ya lagi langsung bulik tetap ada mau kopi si dia. Tapi aku habiskan isya di sini saya tetap situ. Nah, begitulah takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita berusaha kada menjamin nambah sugih. Tapi berusaha itu nambah pahala. Makanya ulun melihat Guru Bahid menerangkan Pujisidin kalau rezeki saya itu sekalipun usaha banyak tetap di situ pulang. Tapi untuk apa nambah pahala? Masih bingung saya. Kegenangan apa amplop tadi?
Memang betul lah. Sudah. Kita nih mau undang penceramah jauh, umpama maulid kenana. Kan berunding kita panitia. Siapa kita undang? Jakawan amun hingkat nang dari Jawa. Jakawan mau kita undang dari Jawa, tambang sidin berapa lama amploknya? Sudah. Mau undang dari Jawa, saya ini amploknya. Mau undang dari Jambi, saya ini. Mau undang dari Tongkal 20.000, sudah ada ketetapan, sudah ada. Tidak bisa digeser kata. Ada mau karena itu keputusan sudah, itulah takdir yang Allah berikan kepada kita tentang dunia. Lalu bagaimana? Mengharaplah kita akhirat. Nang akhirat ini nang bisa ada apan muda apa yang pahalanya berlipat-lipat ganda. Minta maaf saya ini kan supaya nyaman paham begitu. Nah, maka banyak orang kadang-kadang tuh berusaha buka gudang ini, dapatnya sama. Kemarin dia cuman gudang nior di sini aja, lalu buka cabang. Seakannya di sini bangkrut, sana nutup. Di sana kena tekor, sini nutup. Dihitung tahunnya sama dengan kemarin, karena memang rezeki kayak itu. Tapi apa manfaatnya? Supaya nambah pahala. Satu, nang kedua, mau ulahkan gawian orang. Jadi kita membantu orang, disitulah kita nih dapat pahala. Makanya kasbul halal faridah. Mencari rezeki yang halal hukumnya wajib, artinya berpahala. Maka kalau begitu sudahlah. Dunia jangan pati dicintai. Jangan sampai korban akhirat. Sebab kita berkhidmat mencari dunia, sembahyang ada lagi, puasa ada lagi. Bulan puasa berjualan nasi juga. Nah, cakanang penyanyugihnya pulang. Aturannya bulan puasa ini parah ya, lagi berwarung. Ini masih buka, tahan mendindingi awan kain buruk, ingat betis. Periksa kena yang berpuasa, sugih lainnya, ada juga. Jadi itu namanya jangan kita mengutamakan dunia, kada menghargai lagi urusan akhirat. Ya. Karena dunia sementara. Dunia imakalanya kita tinggalkan, imakalanya dunia meninggalkan kita. Kita sedang sukses, menek kepala, esok meninggal. Berarti kita meninggalkan dunia. Imakalanya kita hidup masih, tapi dunia meninggalkan kita. Kita kada kau mana lagi. Nah, banyak kawan kita nak kada kau mana. Di rumah Pak abang saya ada satu abang sepupu Haji Nurdin di Panglima. Itu abang sepupu sekali. Banyak duitnya tak. Rumah biding banyak, kabun banyak. Sekarang sidin karena pengapuran dia kan lutut apa. Suruh operasi kedua ini, maka di rumah kada kau bapak. Penting kawong bang lagi. Tidak bisa berjalan. Anom orang masih sugih. Nah dunia meninggalkan. Pundak kada terpakai, duit kada terpakai. Kalau dulu beliau sarapan terus di warung Abang Amin, tetai rumah dinas bupati itu. Sopem kampung terus pagi sidin. Wah ini ada kawan lagi. Kalau sebulan sekali jalan-jalan sidin, ke Jambi kah? Kemana? Wah ini jadi lagi. Dulu banyak kawan sidin, kalau sekarang kawan jadi lagi. Karena kita di kamar, ada kau kemana-mana. Itu namanya dunia meninggalkan. Kita masih di dunia, tapi dunianya kadang kau diambil lagi. Itu namanya kita masih hidup, dunia meninggalkan. Atau imakalanya kita yang meninggal dunia, maka dunia kita tinggalkan. Jadi dua kemungkinan kita dengan dunia. Imakalanya kita meninggalkan dunia, kita meninggal dunia. Imakalanya dunia meninggalkan kita, kita lumpuh. Ada kau mana lagi? Bini nang bunga segini, kada kau dia pay lagi, kada apa ya pak? Dan kan kita menerangkan masalah dunia ini sementara. Ada kawa dihandalkan.
maka rugi kita. Kalau mencari dunia, sembahyang kada lagi, puasa kada lagi, sudah tuha, apalagi yang kita andalkan. Itu di masa tuha cuman mati parah lagi. Siksa orang kada sembahyang tu dalam hadis 15 macam. Antara lain siksanya mun kada sembahyang 5 waktu, kena di alam kubur dipatok ular. Ular itu kalau mematok sakitnya cukup agen 60 tahun. Ular itu panjangnya perjalanan sebulan. Kalau kita berjalan dari kepala ular bulan Rajab, bulan Sya'ban, hanya sampai ke buntutnya. Nah, panjang ular tuh. Kira-kira ular tuh panjangnya, kepalanya di hadapan Masjid Munawwarah, buntutnya di halaman rumah Ayu Tinting di Jakarta. Bukan takut tanggung, itu yang mematok. Kayak apa sakitnya? Nah, masih juga kita ada sembahyang karena sibuk mengurus dunia, rugi hidup. Nah, ini kitabnya. Mengatakan rugi itu ini kitabnya. Kita baca aja. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Artinya kasih akan dunia itu yaitu kepala segala kesalahan. Orang kalau sudah mencintai dunia selalu tersalah. Hati bisa dengki awan orang. Orang bertukar TV demam seminggu, mikirkan duitnya di mana dapat. Orang bertukar pulkas sesak napas, melihat kawan menukar mobil CRV mati kada ketahuan. Nah, kada nyaman hidup kalau kalau kita ini mencintai dunia, kita hendak ternyata kada kawa, orang nang kawa, sakit hati karena kita mencintai. Mun kita kada mencintai, ada masalah lah. Kita pernah ada mencintai artis? Ada pernah? Artis hendak kawin, kada sakit hati kita. Pada artis itu bungas. Siapa yang bilang kada bungas? Ayu Tinting itu bungas, Syahrini itu bungas. Tapi begitu menikah sakit hati dah kita. Kada. Karena kita tidak pernah mencintainya. Untuk menjadikan istri kan kada pernah. Kita kan kada pernah bercita-cita hendak kawin awan sidin. Tapi kalau kita bercita-cita hendak kawin dengan seseorang, kita cinta dengan itu orang, melamar ditolaknya, inya kawin dengan orang, sakit hati. Karena kita cinta. Mungkin kita kada cinta, Bapak. Kita ni cinta dengan dunia, hendak kada dapat, orang dapat, sakit hati. Tapi kalau kita kada cinta, kita kada dapat, orang dapat, kan masalah. Pernah ada orang sakit hati, ungut-ungut mendengar artis kawin? Tidak pernah. Kalau orang kegilaan, awak mencintainya kada suah. Banyak orang yang kawin bunga-bungas. Ini semalamnya ada pulang pengantin bungas orangnya, sakit hati lah kita, kada. Karena kita kada pernah melamarinya. Tapi kalau kita ingin waninya dapat orang, sakit hati. Kita mencintai dunia, kita kada dapat, orang dapat, timbul dengki. Makanya jangan mencintai dunia sampai mengabaikan urusan akhirat, supaya kita nih jangan kena penyakit dengki. Sampai siapa? Dan sabda Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Belum ya? Belum. Wallahu a'lam bishawab.